Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini pada mata kuliah keperawatan dewasa, pada sistem respiratori, kemudian hematologi dan juga sistem dari jantung ya atau sirkulasi pembuluh darah. Kali ini pada pertemuan pertama kali ini saya akan membahas dulu tentang perspektif keperawatan medikal bedah. Jadi bagaimana seorang perawat atau wewenang seorang perawat, kewajiban seorang perawat pada keperawatan medikal bedah. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, bagaimana seorang perawat kewajibannya untuk dalam keperawatan medikal bedah. Kita akan lanjutkan. Kita akan belajar dulu pada KMP itu apa saja kewajiban seorang nurse dalam praktek atau bekerja di rumah sakit. Pada keperawatan medikal bedah ada beberapa yang harus dilakukan oleh seorang perawat, yaitu ada proses keperawatan, kemudian bagaimana EBP atau Evidence Based Practice dalam melakukan proses keperawatan yang didasarkan pada EBP. Jadi seorang perawat harus tahu apa yang saya lakukan ini adakah dasar keilmuannya, seperti itu. Kemudian bagaimana caring-nya kepada pasien, kepada keluarga pasien, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Kemudian bagaimana perspektif sebagai KMP untuk melakukan atau melaksanakan keperawatan medikal bedah, bagaimana perspektif seorang perawat, kemudian bagaimana berpikir kritis. Kalau pasien saya dilakukan atau diberikan tindakan X ya oleh seorang perawat lain, bagaimana itu akan meningkatkan status kesehatan pasien atau kenyamanan pasien. Misalkan seperti itu. Misalkan tenaga medis yang lain memberikan tindakan ini, maka seorang perawat harus berpikir kritis. Ini akan dilakukan, ini apakah semakin membuat nyaman pasien atau seperti apa. Nah, kemudian juga misalkan keluarga pasien atau pasien menanyakan tentang sesuatu, tentang pengobatannya, tentang alternatif pengobatan yang dilakukan di luar medis misalkan. Nah, bagaimana seorang perawat mampu berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan itu, gitu ya. Misalkan seperti itu. Baik, ini proses-proses ini baik perspektif KMP, berpikir kritis, caring, evidence based practice, proses keperawatan ini terus dilakukan ya pada praktek keperawatan medikal bedah. Jadi ini adalah unsur-unsur atau tindakan yang dilakukan pada perawatan medikal bedah. Kita belajar dulu apa itu perspektif. Jadi perspektif adalah gambaran nyata suatu disiplin dalam menuntun orientasi konsep dengan cara melihat fenomena yang ada di dalam suatu disiplin. Di mana perspektif ini memberikan arahan metodologi dan proses. Jadi ini adalah gambaran nyata ketika seorang perawat melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan dewasa ya, konteksnya di sini adalah dewasa, maka seorang perawat di sini sudah mengetahui, oh pada pasien dewasa ini, kalau pada kasus X misalkan ya, usianya misalkan sudah 60 tahun misalkan. Apakah misalkan dia dengan kasus perkemihan, misalkan apakah dia sudah menikah, apakah dia sudah punya anak, bagaimana dengan
istrinya misalkan ya, bagaimana sistem pendukung dia di keluarga misalkan ya, kemudian pola pikir kita untuk memberikan komunikasi ketika berkomunikasi kepada pasien itu seperti apa. Nah, ini juga menjadi suatu gambaran bagi seorang perawat, baik kita untuk melakukan asuhan keperawatan, komunikasi, pendidikan kesehatan, dan sebagainya. Jadi ini memberikan suatu arah gitu ya, bagaimana seorang perawat ketika merawat pada pasien dewasa. Nah, apa itu keperawatan medikal bedah? Adalah bidang khusus keperawatan yang berhubungan dengan perawatan pasien dewasa di berbagai tatanan pelayanan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, di keluarga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian pelayanan KMB ada juga yang memberikan definisi bahwa merupakan pelayanan profesional yang didasarkan atas ilmu dan teknik perawatan medikal bedah dengan bentuk pelayanan. Ingat ya, kita kembali lagi review, ada bio, ada psiko, sosio, spiritual yang mengalami perubahan fisiologis serta gangguan struktur akibat penyakit atau trauma. Jadi ingat kembali bahwa perawat itu memberikan pelayanan baik bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi ingat itu, bahwa kita tidak hanya fokus kepada penyakitnya, tapi ingat unsur-unsur tadi. Bagaimana kita berkomunikasi sehingga bisa sosio pasien terpenuhi. Bagaimana psikolog kita menjaga psikologis pasien dan sebagainya. Bagaimana seorang perawat harus berpikir kritis untuk bisa melayani pelayanan biosiku dan sebagainya tadi. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa KMB merupakan kelompok profesional terbesar di bidang keperawatan dengan berbagai tatanan pelayanan baik di luar rumah sakit ya, di home care, di nursing homes, ada surgical center dan lain-lain. Jadi walaupun di komunitas, di keluarga, ini KMB ini tetap banyak gitu ya kasusnya. Karena ini tidak hanya fokus di rumah sakit saja, tetapi juga di tatanan yang lain, puskesmas, perawatan rumah, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian sasaran KMB adalah dewasa, kemudian orang yang beresiko atau mengalami gangguan atau perubahan fungsi atau struktur, kemudian orang yang membutuhkan intervensi pelayanan medikal bedah, misalkan kelemahan fisik dan respon psikososial, ada keterbatasan pengetahuan dan kurang kemauan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ruang lingkup KMB ini adalah untuk mempertahankan dan mengembalikan pola normal, kemudian mengatasi masalah nyeri dan ketidaknyamanan, kemudian masalah emosional, memberikan pengetahuan kepada klien, dan meningkatkan kemampuan klien dalam merawat diri. Jadi bagaimana seorang perawat agar dapat memandirikan pasien, karena kan tidak selamanya ya perawat itu berada di samping pasien. Jadi bagaimana dengan keadaan pasien itu dia mampu untuk mandiri seperti itu. Kemudian seorang perawat medikal bedah itu harus memiliki keterampilan apa atau kemampuan apa? Pertama, memiliki keterampilan yang luas. Jadi semua pengetahuan yang berkaitan dengan semua aspek kesehatan pada dewasa, yaitu mulai mengkaji, ada mengorganisasi, membuat prioritas, mengajarkan pasien, keluarga, kelompok, sebaya, dan tenaga kesehatan lain. Makanya ketika profesi keperawatan KMB ini praktiknya yang paling panjang atau paling banyak gitu ya. Kemudian di sini ada advokat bagi pasien. Apa itu? Yaitu memahami pentingnya kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama, kemudian juga mendukung upaya pasien untuk mengidentifikasi pilihan tindakan.
Kemudian ada diversity of care. Apa itu? Yaitu perawatan dari berbagai macam rentang usia, kemudian mengelola pasien dengan berbagai macam diagnosis medis, baik itu bedah atau psikiatri. Kemudian jadi misalkan ada pasien orang psikiatri dengan diabetes, misalkan ya, orang dengan ODGJ dengan luka bakar, misalkan. Nah, itu ya. Karena kenyataan di lapangan itu ada gitu plus gitu ya, tidak hanya satu diagnosis tapi ada berbagai macam diagnosis dalam satu pasien ya. Kemudian terbuka terhadap update ilmu. Jadi ilmu terbaru itu seperti apa? Nah, kemudian di berbagai tatanan pelayanan harus siap. Kemudian membuat hal yang berbeda setiap harinya. Jadi agar tidak ada kebosanan pada pasien khususnya. Misalkan hari ini pasien nyeri, ada hari ini terapi musik misalkan ya. Besoknya bisa dengan misalkan terapi permainan di HP pada orang dewasa misalkan ya, ini misal. Pada orang mungkin ada terapi khusus yang non farmakologik yang bisa dilakukan pada pasien untuk mengatasi nyeri yang berbeda. Jika dirasa intervensi atau implementasi itu kurang maksimal dan pasien setuju ya dengan itu. Dengan guided imaginary misalkan, atau imajinasi layar terbimbing itu ya, misalkan seperti itu. Jadi ada suatu kreativitas gitu ya yang berbeda pada pasien untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Ini contoh ya. Kemudian respect terhadap keputusan pasien, misalkan pada fase-fase terminal, misalkan ada pasien-pasien yang tidak mau melanjutkan pengobatan. Misalkan perawat sudah menjelaskan, tim medis sudah menjelaskan, misalkan pada kemoterapi, misalkan ya, pasien menyatakan tidak mau melanjutkan pengobatan, misalkan, maka perawat berusaha dulu ya, bagaimana untuk membujuk pasien, memberikan pendidikan dan sebagainya. Tetapi jika mentok ya perawat harus bisa menghargai keputusan tersebut. Kemudian bagaimana peran perawat medikal bedah, yaitu sebagai provider of care ya, kemudian juga manager of care untuk mengatur perawatan member of profession. Jadi juga sebagai anggota dari profesi, baik itu profesi antar perawat atau profesi medis lain. Jadi harus bisa menjadi teamwork yang baik gitu ya, seorang perawat kompak dengan tim medis yang lain. Nah, tugas perawat medikal bedah apa? Tugasnya adalah sebagai caregiver, merawat pasien, edukator sebagai untuk memberikan edukasi atau pendidikan pada pasien dan klien, keluarga dan sebagainya. Komunikator, berkomunikasi ya, jadi berkomunikasi pada pasien yang baik seperti apa, ya, yang asertif seperti apa, kemudian leader ya, jadi bisa menjadi leader atau pemimpin, manajer, mengatur, dan juga researcher. Jadi juga menjadi peneliti. Jadi baik Bapak Ibu, misalkan ini ada perawatan baru, metode yang baru, dilihat dari jurnal keilmuan seperti apa. Nah, ini adalah tugas tantangan. S1 ya, S1 keperawatan, nurse itu bagaimana? Tidak, ya oke, ikut aja, enggak begitu. Anda harus lihat dulu sumbernya bagaimana. Apakah keberhasilan dari perawatan yang baru ini seperti apa? Nah, Anda harus lihat bagaimana caranya mencari literatur penelitian yang terbaru seperti apa. Seperti itu, harus mampu seorang nurse S1 keperawatan. Kemudian pertama, nah kita bahas dulu critical thinking atau berpikir kritis, yaitu proses kognitif yang aktif, terorganisir yang digunakan untuk meneliti pemikiran seseorang dan pemikiran orang lain. Kemudian melibatkan pemikiran dalam membentuk kesimpulan, membuat keputusan, menarik kesimpulan, dan juga merefleksikan. Jadi ini adalah suatu proses gitu ya. Kemudian komponen berpikir kritis apa? Yaitu pertama pengetahuan. Nah, pengetahuan didapatkan dari kuliah, dari belajar dan sebagainya, pengalaman. Nah, pengalaman bisa dari jam terbang di rumah sakit. Ya, keterampilan. Oh, saya pernah merawat pasien, misalkan contoh
diabetes dulu ya pernah sekitar 5-6 kali gitu ya dengan kasus diabetes plus apa? Plus Fournier gangren misalkan ya. Nah, ternyata dengan metode ini seperti apa? Dengan rawat luka metode ini bagaimana progresnya atau perkembangannya. Nah, kemudian ada juga kemampuan berpikir kritis yang lain, yaitu ada kompetensinya, perilakunya, intelektual, dan juga standar profesional. Jadi semua itu harus ada standar profesionalnya. Kemudian ada perilaku juga, gitu ya. Bagaimana kita memiliki perilaku yang baik, profesional, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih berpikir kritis dalam proses keperawatan? Yaitu proses kognitif yang aktif, terorganisir, digunakan untuk meneliti pemikiran seseorang dan pemikiran orang lain dengan menerapkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dalam pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam keperawatan. Jadi misalkan dalam keperawatan dari berbagai macam literatur, ada pengalaman di luar negeri misalkan dengan kasus ini di Indonesia misalkan ya, di Indonesia belum ada, misalkan di luar negeri sudah banyak. Nah, Anda bisa mencari literatur. Nah, kemudian Anda mencari itu, oh di sana ternyata dilakukan ini, dilakukan tindakan X misalkan. Bisa nggak ya dilakukan di tempat saya bekerja? Nah, apakah ada peralatannya, apakah ada SDM yang mumpuni misalkan. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi tidak memaksakan gitu ya. Di sana dilakukan tindakan X lewat lukanya dengan metode ini. Di tempat saya tidak bisa dilakukan karena tidak ada alatnya misalkan, tidak ada perlengkapannya, belum ada SDM yang mendapatkan pelatihan misalkan. Nah, itu juga tidak bisa. Makanya harus dilakukan, harus semua aspek itu harus dipertimbangkan, tidak bisa serta-merta. Misalkan perawatan luka dengan madu misalkan. Madunya itu harus bagaimana? Apakah ada standar khusus? Kemudian apakah di cover BPJS? Nah, kemudian madunya itu harus madu putih, madu hitam, tawon liar misalkan atau lebah liar atau seperti apa. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Tidak harus ini wajib harus menggunakan madu, enggak begitu. Semua aspek harus dipertimbangkan gitu ya. Kemudian yang ini contoh ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dengan benar permasalahan. Permasalahannya apa? Kemudian memberikan intervensi yang terbaik. Jadi intervensi ini kita sudah ada rujukannya ya. Nah, kalau di sekarang ada SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, kita juga harus tahu bahwa apapun tindakan perawat harus ada referensinya sekarang ya, gitu. Karena kita tahu bahwa keperawatan sekarang sudah menjadi profesi, sudah diakui. Jadi apapun yang harus kita lakukan di lapangan, ya itu harus ada rujukannya, dasar keilmuannya. Nah, intinya itu. Jadi kalau ada apa-apa, ada suatu proses hukum misalkan, ada audit misalkan, Anda bisa menjawab. Bukan karena oh dulu senior begitu ya, itu sesuatu yang salah. Jadi kita harus tahu saya melakukan atau membuat intervensi keperawatan berdasarkan acuan dari sumber ini, SDKI atau yang lain. Harus ada keilmuannya. Kemudian kita lanjutkan. Berpikir kritis menggabungkan refleksi, bahasa, intuisi ketika mengabatkan pengetahuan dan pengalaman bertujuan untuk menjadi seorang perawat yang profesional. Nah, bagaimana seorang perawat membuat keputusan, kemudian bagaimana keputusan itu terkait dengan perawatan pada pasien, ya, ini adalah nursing judgment ketika berpikir kritis, kemudian hal apa yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tadi ya, ada biaya, ya, misalkan alat yang dibutuhkan, kemudian juga bagaimana dengan standar yang ada di Indonesia. Nah, ada contoh misalkan ya, ada maget. Maget itu set. Set itu loh, kalau bahasa Jawanya itu anak dari lalat. Nah, itu larva itu seperti itu. Nah, ada juga metode
perawatan luka dengan maggot larva misalkan ya. Jadi diharapkan larva itu ditempelkan di luka begitu, diharapkan dia akan memakan dari sisa-sisa kulit yang sudah mati sehingga diharapkan lukanya akan cepat sembuh. Nah, kita juga harus tahu bisa nggak ikut diterapkan di tempat Anda. Bagaimana standar maggot atau larva itu yang standar itu bagaimana? Bagaimana dengan persetujuan pasien? Pasien jijik enggak? Nah, bagaimana dengan apakah BPJS? Jika ada efek samping, ternyata yang dimakan bukan sel yang kulit mati, tapi misalkan ada jaringan yang sehatnya dimakan juga. Nah, misalkan ada efek samping begitu. Nah, itu ada enggak? Nah, ya. Jadi harus begitu. Tidak serta-merta ada penelitian di luar bagus langsung kita terapkan, tidak bisa begitu. Kemudian bagaimana misalkan kesediaan pasien, kemudian sosiokultural budaya, apakah mungkin ada orang yang menganggap bahwa set itu haram misal ya, misal sesuatu yang menjijikkan. Nah, gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan itu berbagai macam dari unsur itu. Kemudian bukan proses langkah demi langkah yang linear ya, jadi ini bisa fleksibel gitu ya. Diperoleh dengan kerja keras, komitmen, kemudian keingintahuan yang aktif, kemudian pengambilan keputusan itu adalah keterampilan yang memisahkan perawat profesional dari staf teknis atau tambahan, yaitu untuk menyelesaikan masalah, kemudian mampu menjawab pertanyaan dan mencari alternatif penyelesaian. Nah, bagaimana sih seorang perawat berpikir kritis, belajar lebih fleksibel, kemudian refleksi pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, mendengarkan sudut pandang dari orang lain, kemudian dapat mengidentifikasi sifat masalah, kemudian memilih solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan klien. Ini adalah untuk menuju ke hasil ya, jadi untuk diarahkan pada hasil, kemudian berdasarkan apa? Kebutuhan pasien, keluarga, dan komunitas. Kemudian berdasarkan prinsip proses keperawatan dan metode ilmiah, membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan khusus, harus banyak bertanya perawat ya, dari bertanya kepada sesama perawat yang senior, kepada tim medis, dan sebagainya. Kemudian ada acuannya, yaitu standar profesional dan kode etik. Kemudian juga mengevaluasi ulang, mengoreksi diri, dan berusaha untuk improve. Nah, rumus dalam berpikir kritis. Mulai berpikir kritis, bertanya mengapa? Mengapa kok pasien itu kok sering kesakitan terus-menerus ya? Kok enggak berhenti-berhenti ya? Diberikan advice dari dokter obat ini kok tidak menunjukkan perbaikan ya? Nah, misalkan seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang tepat, berpikir apakah kita adalah seorang yang ahli. Jadi, oh saya kurang dalam hal ini, maka saya akan bertanya kepada Pak X misalkan. Kalau bertanya tentang ini, ahlinya adalah Pak Y, misalkan gitu. Beliau memiliki pengalaman bertahun-tahun, misalkan gitu. Kemudian kompetensi dalam berpikir kritis, ada metode ilmiah, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penalaran dan inferensi diagnosis, kemudian pengambilan keputusan klinik dan proses keperawatan. Nah, sebenarnya bagaimana sih thinking and learning itu? Jadi bagaimana seorang perawat itu belajar ya adalah seumur hidup. Jadi proses ini tidak hanya wah saya sudah lulus S1 nurse udahlah nggak usah belajar meneh tutup bukunya. Nah, enggak begitu. Ketika Anda bekerja di rumah sakit pun belajar itu seumur hidup gitu ya. Fleksibel, terbuka, kemudian belajar berpikir dan mengantisipasi atau preventif ya. Bertanya apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian melihat melampaui yang sudah jelas, refleksi pengalaman masa lalu, dan pengetahuan baru menjadi tantangan terhadap cara tradisional. Nah, ini agak susah ya. Oh, kalau
Dulu itu biasanya kalau ada pasien rawat luka itu dengan metode X, gitu ya misalkan. Ternyata itu masih ada kekeliruan, misalkan kurang apa, misalkan kurang steril dan sebagainya. Ada teknik yang lebih bagus. Nah, tapi komunikasinya harus baik ya, ada referensinya. Dan tadi apakah bisa diterapkan ya di ruangan Anda. Harus dengan yang baik cara untuk berkomunikasi dan sebagainya. Mindset dalam berpikir kritis, percaya diri, kemudian independen, adil, tidak menghakimi, tanggung jawab, kemudian risk taking, yaitu berkalkulasi dalam menemukan solusi. Nah, misalkan kalau menggunakan dengan cara lama, maka biayanya misalkan dari segi biaya itu segini. Kalau dengan baru, dengan lebih simpel misalkan, dengan lebih baik, itu biaya lebih murah tapi lebih baik hasilnya, misalkan gitu ya. Disiplin, kemudian ada ketekunan, kreativitas, keingintahuan, integritas, dan kerendahan hati. Nah, ini adalah nursing proses, bagaimana pendekatan sistematik yang digunakan oleh semua perawat untuk mendapatkan data. Jadi dari mulai pengkajian ya, mengkaji secara kritis, menganalisis data, kemudian mengidentifikasi respon klien, kemudian mendesain kriteria hasil, menentukan intervensi, kemudian implementasi, dan juga mengevaluasi. Kemudian di sini adalah prosesnya berkelanjutan sampai pasien sehat, pulih, atau bertahan. Jadi terus ya, tidak hanya sampai keluar dari rumah sakit, tapi terus berkelanjutan. Nah, di sini ada nursing process and critical thinking ya. Di sini ada assessment untuk identify atau mengidentifikasi respon manusia untuk pada orang yang sehat atau menuju kesehatan ya, atau pada orang yang sakit, yaitu dengan cara mengobservasi thinking skill atau critical thinking skill, kemampuan untuk berpikir kritis. Di sini dengan cara mengobservasi, kemudian membedakan mana data yang relevan dan tidak relevan, kemudian Anda mana data yang penting dan tidak penting, kemudian Anda mengorganisasi, mengkategorikan, dan juga memvalidasi. Kemudian ada proses diagnosis, ya, analisis dan interpretasi data. Di sini ada mengidentifikasi, mendeteksi apa yang terjadi, rekognisi dengan masalah, ya, kemudian membuat keputusan. Oh, masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan yang utama adalah ini. Prioritas diagnosis yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini, yang keempat ini. Nah, kemudian membuat planning, menentukan bagaimana kriteria hasil atau agar masalah yang saya tetapkan di diagnosis tercapai. Nah, Anda membuat generalisasi, mengeneralisasikan, kemudian mencari ya, membuat kriteria hasil. Kemudian Anda mencari literatur yang relevan, baik dari SDKI atau jurnal-jurnal yang relevan. Kemudian mengimplementasi, ya, Anda membuat tindakan dari planning tadi, ya, dari berbagai macam pengetahuan dan berbagai macam teori yang sudah ada. Nah, setelah itu Anda mengimplementasikan, mengevaluasi, menentukan bagaimana keakuratan teori dan juga evaluasi itu berdasarkan dari kriteria hasil yang sudah Anda tetapkan, apakah tercapai atau belum tercapai. Nah, manfaat dari proses keperawatan pada keperawatan medikal bedah itu apa? Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatan, menentukan prioritas, mana prioritas diagnosis yang paling mengancam nyawa pasien, mana yang harus segera ditangani, menetapkan tujuan dan kriteria hasil, memberikan intervensi yang tepat, dan melakukan evaluasi secara efektif. Jadi, bisa salah satunya dengan Maslow teori atau kebutuhan dari teori Maslow. Maslow juga bisa ya. Kemudian kita pertama melakukan pengkajian, mengumpulkan data ya dari kalau misalkan di KMB ada format-format yang sudah ditetapkan oleh fakultas, tetapi ingat bahwa format itu tidak baku, maksudnya
digunakan di seluruh instansi rumah sakit, tidak menyesuaikan. Tetapi nanti Anda ketika bekerja, loh kok beda antara saya yang diberikan di lapangan dengan yang diberikan di kampus. Nah, memang tidak semua rumah sakit itu memiliki standar yang sama ya. Jadi memiliki kebijakan masing-masing, tapi hampir mirip lah seperti itu. Jadi pengkajian, ada mengumpulkan, kemudian ada verifikasi data dan analisis data, kemudian menentukan mana data subjektif objektif, kemudian apakah data itu primer, sekunder, dan tersier, dan juga apakah dengan proses wawancara atau pemeriksaan fisik atau dengan data yang penunjang. Kemudian diagnosis keperawatan berfokus pada klien, kemudian di sini ada diagnosis ini juga ada prioritas diagnosis dan juga ada data-data yang mendukung diagnosis keperawatan tersebut. Kemudian intervensi, Anda membuat tujuan dan kriteria hasil, kemudian prioritas ya berdasarkan Maslow, kemudian prioritas diklasifikasikan dengan tinggi, menengah, atau rendah. Nah, tujuannya apa sih membuat penetapan tujuan dan kriteria hasil untuk memberikan arahan pada intervensi keperawatan. Jadi Pak Keperawat tahu bahwa target saya pada nyeri pasien atau dengan diagnosis nyeri akut itu adalah nyeri pasien atau meringis misalkan berkurang, gelisah menurun misalkan ya. Nah, itu untuk memberikan arahan. Jadi ada standarnya. Kemudian menunjukkan antisipasi perilaku klien atau respon. Kemudian endpoint of nursing process tujuannya harus SMART. Ya, bagaimana tujuan itu harus SMART. Intervensi. Nah, bagaimana dengan intervensi keperawatan? Ini ditetapkan setelah ada tujuan dan kriteria hasil. Bertujuan untuk mengatasi masalah, memanfaatkan pemikiran kritis, kemudian bisa intervensi keperawatan yang independen, ada yang delegasi dan juga yang kolaboratif. Nah, perawat harus mampu menyeleksi baik itu intervensi berdasarkan diagnosis, kriteria hasil, evidence base, kemudian bagaimana akseptabilitas dan kompetensi perawat. Perawat mampu nggak melakukan itu, ya? Karena ada beberapa intervensi yang tidak bisa dilakukan, gitu ya. Melihat tadi berbagai macam unsur tadi. Nah, implementasi ini adalah tindakan ya. Jadi kalau tindakan ini harus dilakukan oleh seorang perawat meliputi mengkaji ulang, mereview perencanaan, kemudian mengorganisir sumber daya dan memberikan perawatan, peralatan, personel, lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dilakukan implementasi, dilakukan evaluasi. Mengukur respon klien terhadap tindakan keperawatan, kemudian dikumpulkan secara berkelanjutan ya dari tiap shift misalkan, shift pertama, shift kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian mengetahui efektivitasnya, ini dilakukan tindakan ini kok pasien tetap ya. Nah, itu juga untuk mengetahui evaluasi fungsinya itu. Kemudian untuk mengukur kualitas askep juga bisa. Kemudian untuk mengetahui apakah rencana tindakan atau intervensi itu dilakukan, dilanjutkan, dihentikan, atau diubah, dimodifikasi, dan sebagainya. Jadi untuk membuat itu. Nah, evidence best practice dalam keperawatan. Hasil penelitian yang digunakan untuk membuat keputusan terkait perawatan pasien. Kemudian untuk menjadi referensi, kemudian EBP merupakan dapat digunakan untuk praktik keperawatan berdasarkan pengetahuan yang terbaik, kemudian juga pendekatan sistematis terhadap praktik keperawatan untuk memastikan bahwa pasien menerima asuhan keperawatan yang terbaik karena berdasarkan dari hasil penelitian. Langkah pertama, apa itu? Pertama, pertanyaan klinis terkait evidence terbaik yang akan digunakan. Kemudian menentukan bukti, ya, evaluasi validitas relevansi, berpikir kritis dan penilaian keterampilan untuk membuat keputusan klinis.
Jadi langkah pertama, misalkan contoh nih, ada pasien dengan gangren. Misalkan ternyata hasil penelitian itu ada menggunakan cairan X misalkan ya penelitiannya. Kita harus tahu dulu penelitian itu dilakukan di mana. Kemudian X-nya itu apa kandungannya. Kemudian dilakukan dengan berapa responden. Nah, kalau cuma 20 ya kurang, paling tidak harus ratusan, ribuan gitu ya. Kemudian harganya di Indonesia masuk akal enggak? Ada tidak kandungan seperti itu? Kemudian progresivitas atau perkembangan lukanya baik tidak dibandingkan dengan metode yang lama misalnya. Kemudian bisa tidak di cover dengan BPJS misalkan. Bagaimana kemampuan dari keuangan pasien, kemudian perawatnya bagaimana, mampu nggak melakukan. Nah, sudah ada nggak hasil dari atau perawat sudah pernah nggak mendapatkan pelatihan itu. Kemudian ada nggak efek samping yang ditimbulkan apakah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan metode lama, misalkan seperti itu ya. Itu. Nah, ini kita akan membahas tentang caring dalam praktek keperawatan. Ini sebenarnya caring ini tidak hanya keperawatan medika bedah, tapi tetap kita harus ingatkan bahwa caring adalah yang utama pada praktek keperawatan. Tidak ketika kita harus berdasarkan ilmu, tetapi caring-nya kurang juga percuma gitu ya. Jadi caring adalah sentral dari praktek keperawatan, kemudian fenomena universal yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, berperilaku, dan sebagainya. Caring juga menentukan apa yang penting bagi seseorang. Kemudian persepsi klien tentang caring menekankan apa yang klien harapkan dari caregiver. Jadi sebenarnya seorang pasien itu pengennya apa sih dari seorang perawat itu, gitu ya. Kemudian caring meliputi providing presence, being there and being with touch ya. Jadi ada sentuhan, tapi kita harus tahu ya ada sesama jenis kelamin. Jadi perempuan dengan perempuan ya, perawat laki dengan laki misalkan begitu ya. Nah, tapi kita harus kembali ya, kita harus juga melihat dari sosial, spiritual pasien, karena ada yang tidak berkendak jika dipegang tangannya, gitu ya. Kemudian listening, mendengarkan, kemudian knowing the client spiritual caring, dan sebagainya. Jadi dengan caring ini diharapkan seorang pasien itu nyaman dengan perawatnya, dan seorang perawat itu tahu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan seorang pasien itu apa terhadap perawat itu. Gitu, seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi seorang perawat yang profesional, khususnya pada keperawatan medika bedah. Kita harus menetapkan bahwa kita sebagai seorang perawat lulusan S1 keperawatan, kita harus mampu tadi melakukan perawatan berdasarkan keilmuan. Kita harus tahu, oh apa yang saya lakukan ini ada dasarnya, ada referensinya, ada rujukannya. Tidak hanya melakukan tindakan yang sudah rutinitas, tapi kita harus tahu bagaimana alasannya, keilmuannya bagaimana. Nah, kita tetap dengan rendah hati, kita juga caring kepada pasien, sehingga kita menjadi seorang perawat yang profesional, yang baik, berperilaku baik, dan pasien puas dengan layanan yang kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.